Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga tetap selalu semangat ya belajarnya. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa pakai maskernya, serta konsumsi makanan yang bergizi ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai materi ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Pertemuan ke-19 statistika mengenai ukuran penyebaran data dan permasalahan statistika dalam sehari-hari oleh saya sendiri, Rismawati Sidik. Pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai ukuran penyebaran data, distribusi frekuensi, penyajian data pada tabel, penyajian data pada diagram, dan permasalahan statistika. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan ini yang pertama ialah peserta didik dapat mengurutkan data tunggal, mengenal data terkecil, terbesar, dan jangkauan data. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan data tunggal dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang ketiga, peserta didik dapat membaca diagram suatu data. Ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data sebelumnya kita belajar ukuran pemusatan data. Kalau pemusatan data itu diingat 3M, mean, median, dan modus. Kalau ukuran penyebaran data kita kenal dengan kuartil dan jangkauan. Nah, sebelumnya kita mengenal kuartil dulu. Kuartil dibagi 3, ada kuartil bawah atau Q1, rumusnya adalah X1/4, data ke 1/4 dikali dengan N itu total data. Lalu kuartil tengah itu sama aja dengan median atau Q2, berarti Q2 sama dengan 2/4 dikali N, atau bisa kita perkecil 2/4 jadi 1/2. Dan terakhir kuartil atas atau Q3, berarti 3/4 dikali N. Jadi ingat ya, kalau 1 berarti 1/4, 2 2/4, 3 3/4. Ingat ya. Nah, setelah kita mengenal kuartil, kita mengenal jangkauan. Jangkauan itu rumusnya hanya datum terbesar dikurang datum terkecil. Lalu jangkauan interkuartil berarti antar kuartil, berarti lambangnya QR. QR itu Q3 dikurang Q1. Masih ingat Q3? Q3 itu kuartil mana? Ya, kuartil atas dikurang Q1. Q1 itu kuartil bawah. Jadi kuartil atas dikurang kuartil bawah. Lalu selanjutnya simpangan kuartil, lambangnya QD. QD itu setengah dari QR atau setengah dari jangkauan interkuartil. Data tunggal tanpa tabel. Nah, ada contoh kayak gini. Nilai rapot Irma ada 7685797776. Tentukan jangkauannya, kuartilnya, jangkauan kuartil, dan simpangan kuartil. Nah, kita ke jangkauan dulu yuk. Sebelum ke jangkauan kita ke kuartil dulu. Kuartilnya ini. Nah, ingat kalau kuartil sama kayak median, mesti diurutkan. Kita urutkan yuk dari paling kecil ke paling besar. Ini adalah urutannya si nilai rapot Irma. Q1 berarti 1/4 dikali dengan N. N-nya itu ada berapa data di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9. Berarti 1/4 kali 9. Yaitu data ke 2,25. Namanya data kan nggak boleh koma-komaan kan. Nah, kalian kalau nggak ada koma-komaan, mau nggak mau kalian harus bulatkan. Ingat, pembulatannya itu ke atas atau ke bawah. Lihat di sini 2,25. Lihat di depan dekat koma, yaitu 2. 2 itu berarti ke bawah. Berarti ininya tetap. Berarti kita data ke 2. Data kedua nilainya adalah 6. Lalu kuartil tengah. Rumusnya 1/2 kali 9. 4,5. Nah, kalau tepat di 0,5 berarti kan di tengah-tengah tuh. Nah, 4,5 berarti di data 4,5 tuh di antara berapa sih? Iya, di antara data keempat dan data kelima dibagi 2. Data keempat nilainya berapa? Nih, data keempat 7. Data kelima juga nilainya 7. 7 tambah 7 bagi 2, yaitu hasilnya 7.
Lalu kuartil atas 3/4 kali N, 3/4 kali 6,75. Nah, depan koma berapa nih? Belakang koma berapa? 7. 7 itu dibuatkan ke atas atau ke bawah? Ya, ke atas. Ingat ya, kurang dari 5 dibuatkan ke bawah, lebih dari 5 dibuatkan ke atas. Berarti kalau di atas, berarti angka depan komanya itu tetap atau nambah 1. Iya, nambah 1. Yang awalnya 6 jadi 7. Berarti kita ngambil 6,75 itu dibuatkan ke atas jadi 7. Kata ke-7 berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu ini ya, nilainya 7. Lalu jangkauan. Jangkauan itu tadi rumusnya apa? Datum terbesar dikurang datum terkecil. Kita cek di sini datum terbesar nilainya berapa? Ya, 9. Nih, 9. Datum terkecilnya itu nilainya 5. Berarti 9 kurang 5 hasilnya 4. Sekarang jangkauan interkuartil. Rumusnya Q3 dikurang Q1. Tadi Q3 nilainya 7. Dikurangi 1 nilainya 6. 7 kurang 6 hasilnya 1. Berarti jangkauan interkuartilnya 1. Lalu simpangan kuartil rumusnya QD sama dengan setengah QR. Setengah kali QR-nya 1. Setengah kali 1 hasilnya setengah atau 0,5. Sekarang data tunggal dengan tabel. Contoh kayak gini, terdapat tabel nilai ulangan matematika kelas 9 sebagai berikut. Nah, ini ada tabelnya, kita lihat urutannya udah dari urutan pertama ya. Nilai 1 sampai nilai 10, berarti udah diurutkan dari paling kecil ke paling besar. Ingat, lihat di urutannya yang tabel yang baris atas, bukan kolom, bukan baris frekuensi. Tentukan jangkauan kuartilnya berapa, jangkauan interkuartilnya ada berapa, dan simpangan kuartilnya berapa. Kuartil, nah ingat kalau kuartil kalau di tabel kita urutin nih, urutan datanya ini data pertama, data selanjutnya 2 sampai 5 dapat dari mana? 1 tambah 4, 5. Selanjutnya habis 5, 6, 6 sampai 5 tambah 2, 7. Selanjutnya 8 sampai 7 tambah 5, 13. Selanjutnya 14 sampai 13 tambah 8, 21. Dan selanjutnya berarti ada berapa data ini? 40 data, berarti data 40 ya. Jumlah frekuensinya 40, kita cari Q1-nya. Q1 rumusnya 1/4 kali N, 1/4 kali N-nya 40, karena total frekuensinya 40. Berarti data yang ke-10, data ke-10 yang mana? Iya, di sini ya, 8 sampai 13 nih. Data ke-10 itu nilainya 4. Lalu Q2 rumusnya setengah kali N, setengah kali 40, atau data ke-20. Data ke-20 nilainya berapa? Kita cari 20. Nah, 20 di sini nih di range 14 sampai 21, yaitu nilainya 5. Lalu kuartil atas atau Q3. 3/4 kali N, 3/4 kali 40. 40 bagi 4, 10 dikali 3, 30. Data ke-30 mana nih? Data ke-30. Berarti di range 30 sampai 34 yaitu nilainya 7 gitu ya. Lalu setelah kuartil kita ke jangkauan. Jangkauan datum terbesar dikurang datum terkecil. Datum terbesarnya berapa yo? Ya betul, 10. Datum terkecilnya 1, ini enak ya. Udah diurutkan 10 kurang 1 yaitu 9. Lalu jangkauan interkuartilnya Q3 kurang Q1. Q3 nya tadi 7 dikurang Q1 nya 4. Dapatlah QR nya sama dengan 3. Lalu simpangan kuartilnya QD sama dengan setengah QR, setengah kali 3 atau 3/2, atau bisa juga dijadiin desimal yaitu 1,5. Tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau cara membuat tabel distribusi frekuensi agak sedikit ribet dibanding sebelumnya. Kita lihat ya ada tahap-tahapnya. Nah, contoh kayak gini. Terdapat data tinggi badan 40 siswa SMP Harapan sebagai berikut. Nah, ada data data tinggi badan pada 40 siswa. Nah, pertanyaannya atau perintahnya disuruh buatlah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Ingat, lihat langkah-langkahnya. Langkah pertama, tentukan datum terkecil dan datum terbesar. Di antara data tinggi badan ini, yang paling kecil itu adalah 147. Sedangkan data yang paling besar atau datum terbesar yaitu adalah, kita cek, nah ini 176. Setelah itu, langkah selanjutnya, tentukan jangkauan. Jangkauan ini rumusnya apa? Datum terbesar dikurang datum terkecil, berarti 176 dikurang 147 yaitu 29.
Lalu langkah selanjutnya tentukan banyaknya interval kelas. Rumusnya adalah, nah interval kelas ini bebas nih, pokoknya range-nya dari 6 sampai 15. Ya, bebas. Mau 10, asal jangan kurang dari 6 atau lebih dari 15 ya. Terpilihlah, misalkan P-nya itu 6, bebas terserah ya. Mau 7, mau 10, mau 11, terserah kalian. Nah, Ibu pilih P-nya 6, bebas. Nah, langkah selanjutnya tentukan panjang interval kelas. Rumusnya adalah panjang kelas, rumusnya jangkauan dibagi banyaknya interval kelas. Jangkauannya 29 dibagi interval kelas tadi berapa? 6, dapat 8,83. Kita bulatkan, ini dibulatin ke atas karena belakang koma 8, berarti 5. Lalu setelah itu tentukan batas atas dan batas bawah setiap interval kelas. Lalu selanjutnya tentukan frekuensi pada masing-masing interval kelas dengan sistem turus atau teli. Pernah tahu sistem turus atau teli? Nah, sistem turus atau teli ini. Nah, pernah ini namanya turus ya. Pernah lihat? Ya, ada di pemilihan OSIS atau pemilihan wali kota ya. Nah, kita lihat tadi batas bawahnya itu cari aja yang paling kecil. Nilainya tadi berapa? Data untuk kecil 147 kan. Nah, 147 range-nya itu atau interval kelasnya tadi berapa? 6. Berarti kenapa bisa 151? Kita cek dari hitung dari 147. 147, 48, 49, 50, 51 berarti ya. Terus selanjutnya 52 sampai 56 berarti 152, 53, 54, 55, 56. Kenapa? Karena range-nya tadi sebelumnya itu nih, mesti kita lihat nih, panjang kelasnya itu 5 ya, ingat panjang kelasnya 5, interval kelasnya 6. Panjang kelas 5, interval kelas 6. Nah, berarti panjang kelasnya dari sini sampai sini itu 5. Coba tangan kalian itu angka 5, buka angka 5-nya di tangan kalian. Kita hitung yuk. Jarinya 147, 48, 49, 50, 51. Bener ya, ada 5. Ya, lalu selanjutnya habis 51 berarti 152. Hitung lagi bikin angka 5. 52, 52, 53, 154, 155 dan 156. Selanjutnya 57 sampai 161 dan seterusnya. Nah, dari sini ke sini panjang kelas tadi 5, bener ya. Lalu interval kelasnya ada 6 nggak? Iya, betul nih. Lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, harus sesuai ya. Kalau nggak sesuai berarti kalian salah bikin tabelnya. Lalu kita cek 147 yang nilainya 147 sampai 151 ada 8 anak. 152 sampai 56 ada 4. Nah, ini bikin tanda hitungnya, bikin turusnya kayak gini. Ya, kalau 5 garis, kalau kurang dari 5 nggak usah digaris. Nah, dapatlah terus di kolom bawahnya jumlahnya ada 40, dapat dari total frekuensi. Jadi harus ada nilai, harus ada tanda hitung atau telinya, dan ada frekuensinya. Nih, ini adalah bikin tabel distribusi frekuensi. Cara menyajikan data dibagi 2, ada tabel dan diagram. Nah, tabel dibagi 3, ada tabel baris kolom, ada tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Diagram ada 4. Diagram batang, sebenarnya 3 sih ya. Diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Lingkaran itu ada 2. Ada diagram lingkaran derajat, ada diagram lingkaran persentase. Nah, sekarang kita bikin yuk tabelnya. Terdapat data ukuran sepatu siswa. Di sini ada berapa siswa? Kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4, berarti ada 24 siswa. Sajikan data tersebut dalam tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram persentase lingkaran derajat. Pertama bikin tabel dulu. Nah, tulis ukuran sepatunya 33, 34, 35, 36 sampai 39. Nah, frekuensinya cek di sini. Yang ukuran 33 ada berapa nih? 1, lalu 2, ada 2 ya. 34, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai jumlahnya ada 24 sesuai dengan ini. Nah, jadi gitu cara menyajikan tabel. Yang diketahui di soal itu apa?
Nah, ini ukuran sepatu dan frekuensi. Hanya ada 2 aja ya kalau bikin tabel. Lalu kita selanjutnya suruh bikin diagram batang. Nah, bikin diagram batang ini ukuran sepatunya 34 sampai 33 39. Ini frekuensinya nih ke atas. Nah, yang 33 ada 2, berarti bikin kotak-kotak ini ya. Nah, gitu. Kalau diagram batang jangan lupa di sini tulis ukuran sepatunya. Lalu diagram garis. Diagram garis hampir mirip dengan diagram batang. Nah, di sini ukuran sepatunya dan ini frekuensinya. Hanya diagram garis itu titik-titik dulu. Awalnya dari titik-titik 33, yang ukuran 33 ada 2 orang titik, yang 34 ada 4 orang titik, yang 35 ada 3 orang dan seterusnya. Lalu bikinlah tarik garis berhubungan semuanya dari ujung 33 sampai ujung 39. Itu namanya diagram garis. Nah, sekarang diagram lingkaran persentase. Ini persentasenya ya. Yang warna biru ini adalah ukuran 33, ini 34, ini 35 gitu dan seterusnya ya. Itu diagram. Jangan lupa bikin lingkaran dan bikin persentasenya. Gimana cara bikin persentasenya? Lihat yang ukuran 33 tadi ada berapa anak, dibagi dengan total dikali 100%. Sedangkan ini diagram lingkaran derajat. Jangan lupa tadi gimana rumusnya supaya bikin derajat? Hampir sama dengan persentase, tapi bedanya kalau persentase dikali 100%, kalau derajat dikali 360 derajat. Kalian untuk menyajikan data ke dalam bentuk diagram bisa searching di YouTube yang kalian ketahui ya. Bisa mencari video-video lainnya. Nah, sekarang pemecahan permasalahan statistika. Contoh soal. Diagram lingkaran berikut menunjukkan data mata pelajaran yang digemari siswa kelas 9. Jika banyak siswa 140 orang, berapa banyak siswa yang gemar matematika nih? Ini diagram lingkaran persentase ya. Nah, kita lihat mulok ada 14%, TK ada 14%, IPA ada 24%, IPS ada 13%. Nah, dalam satu lingkaran itu kalau persentase harus jumlahnya totalnya 100%. Berarti matematika 100% dikurang sama mulok, dikurang sama TK, dikurang sama IPA, dan dikurang sama IPS. Berarti 100% dikurang 65%, dapatlah hasilnya 35%. Berarti matematika ada 35%. Selanjutnya, diketahui total seluruh siswa 140. Nah, kalau ditanya total seluruh siswa berarti yang gemar matematika kan 35%. Berarti 35/100 dikali 140 siswa. Dapatlah 49 siswa. Kayak gitu caranya ya kalau diketahui total siswanya. Sekarang contoh yang kedua. Diagram lingkaran menyatakan kegiatan yang diikuti oleh siswa dalam satu sekolah. Jika banyak siswa yang ikut kegiatan renang ada 48 orang, berapa anak yang atau berapa siswa yang mengikuti kegiatan drama? Nah, kita bandingkan kalau kayak gini. Yang renang sama yang drama. Musik 60 derajat, renang 80 derajat, pramuka 100 derajat, matematika, nah ini untuk sudut siku-siku berarti 90 derajat. Berarti kita cari drama dulu. Nah, kalau derajat itu totalnya harus 360 derajat dikurang sama musik, sama renang, pramuka, dan matematika, sehingga sisanya tinggal 30 derajat untuk drama. Bikinlah perbandingannya karena ini perbandingan diketahui renang sama drama. Kita bikin perbandingan derajat renang dibanding derajat drama sama dengan siswa renang dibagi siswa drama. Derajat renang ada 80 derajat, derajat drama ada 30 derajat, sama dengan siswa renang ada berapa? 48 siswa, siswa drama belum ketahui, kita lambangin dengan huruf X. Lalu dikali silang, 80 kali X, 80X, 30 kali 48, 1440. Berarti X-nya adalah 1440 dibagi 80, dapatlah 18 siswa. Selanjutnya, pengunjung perpustakaan. Suatu hari, Ani menemukan sobekan koran yang memuat data pengunjung perpustakaan berupa gambar diagram batang sebagai berikut. Nah, ini ada potongan yang di sini nih.
di hari Rabu ya. Senin utuh, Selasa utuh, Kamis utuh, Jumat utuh. Nah, hari Rabu kesobek nih. Nah, rata-rata pengunjung, rata-rata berarti mean pengunjung ada 41 orang selama 5 hari. Informasi yang ada pada koran tersebut menunjukkan data pengunjung perpustakaan selama 5 hari. Ani penasaran, ingin tahu tentang banyak pengunjung pada hari Rabu. Tolong bantu Ani, berapa banyak pengunjung pada hari Rabu? Nah, hari Rabu itu yang terkena sobekannya ya. Yuk kita lihat. Nah, berarti kita Senin ada 45 orang, Selasa ada 40 orang, Rabu kita belum ketahuan, kita bagi dengan X. Kamis ada 30 orang, Jumat ada 20 orang. Nah, berarti mean sama dengan total data dibagi banyak data. Meannya 41 orang ya, tadi rata-ratanya 41. Sama dengan yang Senin ada 45, Selasa 40, Rabu X, Kamis 30, dan Jumat 20. Dibagi dengan 5 ada 5 hari. 41 jumlahin 135 tambah X dibagi 5, lalu dikali silang. 135 tambah X sama dengan 41 kali 5, 205. Berarti X nya 205 dikurang 135, dapatlah 70 orang. Berarti jumlah pengunjung perpustakaan pada hari Rabu adalah sebanyak 70 orang. Kayak gitu ya. Oke, sekian dari Ibu. Ini pertemuan terakhir, minggu depan kita ulangan. Tetap semangat. Kita akan menuju penilaian akhir semester. Selama PJJ ini mohon maaf dari Ibu. Mudah-mudahan kalian tetap semangat terus, rajin belajar dan lengkapi ya tugas-tugasnya, karena penilaian akhir semester sedang menunggu kalian. Tetap semangat, pokoknya jaga kesehatan selalu. Oke, cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.